Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan tentang penyakit hematologi dan kardiovaskular. Boleh di next slide. Untuk anggota kelompok itu ada 8 orang. Yang pertama itu saya sendiri, VSD Full Antoni dengan akhironim 259, Lutfia Haradana Fitri dengan akhironim 252, Nur Haslinda 1059, 1019, Sakina Putri 2058, Azahra Nashwa Safina 1020, Aisyah Berliana Wiza 2005, Salsabila 1011, dan Hanifah Rizkia 1018. Untuk definisi hematologi yaitu hematologi menurut WHO adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan studi, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit darah serta organ pembentukan darah. Penyakit hematologi ini dapat dikelompokkan sebagai gangguan medis yang memengaruhi darah, organ pembentukan darah seperti sumsum tulang belakang, serta sistem limfatik yang berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh. Secara umum, penyakit hematologi ini dapat dikategorikan ke dalam gangguan non-malingan seperti anemia, kelainan peredaran darah, dan trombositopenia. Em, Penyakit hematologi ini eh, beberapa dapat kita beberapa dapat dikategorikan sebagai penyakit genetik seperti thalassemia dan hemofilia. Sedangkan untuk penyakit hematologi jenis lainnya itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, infeksi, kekurangan nutrisi, ataupun paparan zat kimia tertentu. Next. Untuk faktor penyebab itu akan disampaikan oleh Ara. Pada Ara dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya terkait faktor penyebab. Gangguan hematologi akibat kerja adalah masalah kesehatan yang muncul karena paparan di tempat kerja yang mempengaruhi darah ataupun susun tulang. Nah, kondisinya bisa berupa anemia, leukopenia, trombositopenia, dan sampai kanker darah. Nah, faktor penyebabnya itu ada dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada faktor endogen, yaitu dari dalam tubuh, seperti yang pertama ada usia. Bayi itu bisa mengalami anemia bawaan. Anak rentan anemia karena kekurangan zat besi dan lansia lebih mudah kena anemia karena sumsum tulang melemah. Lalu jenis kelamin. Nah, perempuan usia subur itu sering mengalami anemia akibat menstruasi dan juga kehamilan. Laki-laki relatif lebih jarang, kecuali jika terpapar bahan kimia. Nah, yang ketiga ada genetik atau riwayat keluarga. Nah, penyakit turunan seperti thalassemia, anemia sel sabit, ataupun hemofilia itu meningkatkan risiko dari terkena penyakit tersebut. Lalu yang terakhir ada kondisi khusus atau penyakit lain, di mana misalnya kehamilan, gagal ginjal, kanker, ataupun gangguan imun, itu semuanya bisa membuat lebih rentan. Yang selanjutnya ada faktor eksogen, yaitu akibat kerja, di mana yang pertama itu kimia. Paparan timbal, benzen, pestisida, karbon monoksida, ataupun gas beracun lain itu bisa merusak sel darah dan juga sumsum tulang. Berdasarkan kategori selanjutnya yaitu fisik, radiasi seperti sinar X ataupun gamma itu dapat merusak DNA sel darah. Secara biologis juga terkena infeksi dari lingkungan kerja, misalnya malaria, TB, HIV, ataupun hepatitis. Selanjutnya, psikososial. Stres kerja berat itu bisa menekan sistem imun dan juga produksi darah. Lalu ada ergonomi. Posisi kerja yang salah atau beban fisik berlebih tidak langsung menyebabkan kelainan darah, namun bisa memperburuk kondisi yang sudah ada. Next. Selanjutnya terkait gejala dari gangguan hematologi. Gangguan secara umum gejalanya itu adalah lelah, pucat, pusing, jantung berdebar, dan juga konsentrasi menurun. Lalu gangguan sel darah merah atau anemia secara lebih spesifik itu pucat, mudah lelah, sesak, jantung juga berdebar. Pada anemia defisiensi juga defisiensi besi itu bisa ada kuku cakung atau lidah licin. Sementara pada anemia megaloblastik itu bisa timbul gangguan saraf ringan. Selanjutnya gangguan sel darah putih atau leukopenia itu gejalanya ada infeksi yang berulang, luka itu sulit sembuh, demam, berat badan turun. Nah, selanjutnya ada gangguan trombosit atau pembekuan darah.
Itu gejalanya adalah mudah mimisan, gusi berdarah, memar tanpa sebab yang jelas, bahkan pendarahan organ dalam. Lalu yang terakhir ada gangguan proliferasi sel darah. Contohnya itu leukemia. Nah, ini gejalanya adalah pembesaran limpa, keringat malam, sakit kepala, penurunan berat badan, dan juga sering merasa tidak sehat tanpa sebab. Sekian yang dapat disampaikan, kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ara. Selanjutnya, pekerjaan yang berisiko terhadap penyakit hematologi yang akan disampaikan oleh Asa. Kepada Asa dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Eh, ke selanjutnya itu pekerjaan yang dapat mengakibatkan gangguan hematologi. Pekerjaan yang berisiko menyebabkan gangguan pada sistem hematologi itu biasanya melibatkan paparan terhadap berbagai zat kimia, beracun, dan logam berat yang dapat merusak sistem pembentukan sel darah di sumsum tulang. Contohnya ada pada yang pertama itu ada pada pekerja yang beraktivitas di sektor industri kimia yang sering mengalami paparan terhadap berbagai zat beracun seperti benzena atau berbagai jenis pestisida. Paparan benzena dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan serius pada sumsum tulang yang mengakibatkan penurunan drastis dalam produksi sel darah dan secara signifikan meningkatkan risiko anemia, leukopenia, dan trombositopenia seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selain benzena pun, pekerja industri kimia juga ada berisiko terpapar telonia, silena, dan berbagai pelarut organik yang menyebabkan toksisitas hematologi meningkat. Paparan Paparan kronis terhadap zat ini dapat menyebabkan mutasi genetik pada sel-sel pembentuk darah, sehingga meningkatkan risiko leukemia dan limfomania. Yang kedua itu ada pekerjaan tambang dan sektor konstruksi. Pekerjaan di bidang pertambangan dan konstruksi ini melibatkan paparan terhadap logam berat berbahaya seperti timbal, merkuri, dan arsenik. Zat-zat beracun ini juga dapat menyebabkan kerusakan langsung pada sel-sel darah dan menghambat proses produksinya di sumsum tulang. Adapun paparan timbal dapat menyebabkan anemia mikrositik dan gangguan sintesis ME, sedangkan merkuri juga menyebabkan kerusakan neurologis yang mempengaruhi sistem hematobiotik. Yang ketiga yaitu pekerja laboratorium yang menghadapi risiko paparan terhadap berbagai bahan kimia yang beracun tanpa menggunakan alat pelindung diri yang memadai dan sesuai standar sehingga gangguan dalam produksi darah termasuk risiko tinggi leukemia akibat paparan jangka panjang terhadap zat karsinogenik. Yang keempat yaitu pekerja petani yang mengandung yang menangani pestisida dan mengandung berbagai bahan kimia beracun. Dan terakhir itu ada tenaga kesehatan. Kesehatan memiliki resiko terhadap berbagai zat kimia dan radiasi ionisasi sehingga dapat menyebabkan penyakit hematologi. Hal ini juga dapat disebabkan oleh terpaparnya virus berbahaya seperti adanya virus hepatitis B, hepatitis C, dan HIV yang dapat mempengaruhi sistem hematologi serta kekebalan tubuh. Sekian dikembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Asa. Selanjutnya untuk dampak gangguan hematologi akan disampaikan oleh Razan. Kepada Razan dipersilahkan. Baik, untuk dampak gangguan hematologi yang pertama itu ada dampak fisik, yang mana dampak fisik itu contohnya ada anemia, leukemia, hemofilia, dan talasemia. Yang kedua ada dampak klinis, yang mana contohnya itu adanya kekurangan hemoglobin dan juga gangguan pembekuan darah. Lalu yang ketiga ada dampak psikologis, yang mana contohnya itu ada depresi, ketakutan, dan juga stigma sosial. Yang terakhir ada dampak sosial ekonomi yang mana contohnya ada biaya pengobatan dan produktivitas. Oke, next.
Baik, selanjutnya ada cara pencegahannya, itu ada yang pertama deteksi dini, yang mana itu ada caranya dengan CBC, tes genetik, dan juga bone marrow biopsi. Yang kedua, caranya yang yaitu terapi medis, yang mana bisa dengan transfusi, kemoterapi, suplementasi, dan juga suplementasi. Yang ketiga, yaitu rehabilitasi dan dukungan psikososial. Yang keempat, pencegahan primer, yaitu dengan screening pranikah, vaksinasi, dan gaya hidup sehat. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Razan. Selanjutnya untuk studi kasus akan disampaikan oleh Sakinah. Pada Sakinah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada studi kasus mengenai analisis paparan benzen terhadap profil darah pada pekerja industri pengolahan minyak bumi. Nah, untuk latar belakang studi kasusnya itu ada industri pengolahan minyak bumi itu menghasilkan benzen yang bersifat karsinogenik dan berbahaya eh, bagi sistem pembentukan darah. Nah, paparan akut itu dapat menyebabkan gejala neurologis seperti pusing, mual, dan juga cepat lelah. Sedangkan paparan kronis dengan dosis rendah itu berdampak pada kerusakan susun tulang yang menyebabkan gangguan hematologi seperti anemia, aplastik, leukopenia, dan trombositopenia. Dan berdampak juga pada leukemia. Nah, untuk pengukuran kerja menunjukkan kadar benzen di kilang itu mencapai 0,383 sampai dengan 0,506 ppm, di mana itu melebihi rekomendasi dari NIOSH dan juga OSHA. Nah, untuk hasil dan juga pembahasannya itu eh, ditemukan gangguan hematologi yang terdeteksi antara lain itu ada hemoglobin itu terdapat hubungan yang signifikan antara paparan benten dan juga kadar Hb dari para pekerjanya. Nah, yang kedua itu ada anemia, ternyata ada eritrosit. Nah, paparan benten kronis itu dapat menghambat proses eritropoiesis di sumsum tulang sehingga jumlah sel darah merah itu dapat menurun. Yang selanjutnya ada indeks eritrosit, ada MCV dan juga MCH. Itu terjadi perubahan signifikan pada pekerja yang terpapar, menandakan gangguan produksi dari sel merahnya. Dan selanjutnya ada hemotrofil leukosit, trombosit, dan juga MCHC. Itu tidak ditemukannya hubungan yang signifikan, meskipun para pekerja itu tetap berisiko mengalami komponen penurunan darah. Nah, penyakit yang hematologi yang dihubungkan dengan paparan benzen ini, yang pertama itu ada anemia aplastik, yaitu kerusakan sumsum tulang yang menyebabkan berkurangnya produksi sel darah merah, leukosit, dan juga trombosit. Yang kedua itu ada leukopenia, trombositopenia, dan juga pancytopenia, yaitu penurunan jumlah sel darah putih dan trombosit akibat supresi dari sumsum tulang. Dan selanjutnya itu ada leukemia, khususnya AML itu bersifat karsinogenik dan dapat memicu kanker darah setelah pajanan kronis. Nah, untuk faktor perancu seperti masa kerja, status gizi, dan juga kebiasaan merokok itu tidak berpengaruh terhadap profil darah yang berarti itu perubahan hematologi hanya ditemukan lebih kuat dan dipengaruhi oleh paparan benzen dibandingkan dengan faktor-faktor perancu lainnya. Oke, next slide. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kadar benzen di kilang Paraksilin Pertamina di unit 4 Cilacap ini melebihi standar paparan aman sehingga pekerja itu berisiko tinggi terhadap gangguan dari hematologi ini. Nah, terdapat juga hubungan yang bermakna antara paparan benzen dengan penurunan hemoglobin, eritrosit, dan juga MCH bagi para pekerjanya. Nah, tidak ditemukan tidak ditemukan hubungan signifikan dengan hematokrit, leukosit, dan trombosit, MCV dan juga MCHC meskipun tetap ada indikasi risikonya. Nah, faktor perancu seperti masa kerja, status gizi, dan kebiasaan merokok itu tidak berpengaruh eh, terhadap penyakit tersebut dan paparan benzen itu merupakan determinasi utama dari gangguan darahnya. Baik, mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sakinah. Untuk next slide, untuk definisi kardiovaskular akan dijelaskan oleh Caca. Kepada Caca dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari penyakit kardiovaskular, di mana penyakit kardiovaskular itu adalah penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah. Beberapa penyakit kardiovaskular ini antara lain seperti penyakit jantung koroner, stroke, aritmia, kardiomyopati, dan penyakit pada katup jantung. Sedangkan penyakit kardiovaskular akibat kerja merupakan penyakit jantung dan pembuluh darah yang disebabkan oleh faktor pekerjaan atau bahan di tempat kerja yang meningkatkan kebutuhan oksigen jantung atau mengurangi kapasitas jantung dalam menggunakan oksigen. Penyakit kardiovaskular ini merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia dengan dampak yang besar terhadap sosial ekonomi. Morbiditas dan mortalitas akibat penyakit kardiovaskular di tempat kerja telah mengakibatkan hilangnya produktivitas dengan total kerugian 120 miliar dolar per tahun. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Caca. Selanjutnya untuk boleh di next slide. Faktor penyebab dan gejala dari kardiovaskular itu akan disampaikan oleh Elin. Pada Elin, dipersilahkan. Baik, karena sedikit terkendala di sini, aku melanjutkan dari Elin. Untuk pertama, itu ada faktor penyebab dari terjadinya eh, penyakit ini. Yang pertama itu ada paparan kimia dari CO, timbal, perlarut, dan partikulat. Yang kedua, penyebab fisik seperti kebingungan dan suhu ekstrim. Dan yang ketiga ada penyebab dari psikososial, contohnya stres dan jam kerja yang berlebih. Untuk gejalanya sendiri itu ada nyeri dada, yang kedua sesak napas, dan yang ketiga kelelahan ekstrim, keempat pusing atau pingsan, yang kelima jantung berdebar, dan yang terakhir ada edema tungkai. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Razan. Selanjutnya untuk pekerjaan yang berisiko terhadap, boleh next slide, terhadap kardiovaskular itu kan dijelaskan oleh Asa. Berasa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada materi mengenai jenis pekerjaan apa saja yang dapat mengakibatkan gangguan kardiovaskular. Banyak penyakit yang menyerang jantung dan jaringan pembuluh darah. Itu seringkali dipicu oleh berbagai faktor risiko yang ada pada lingkungan kerja seperti tekanan psikologis yang berlebihan, pola jam kerja yang tidak konsisten, serta paparan terhadap kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan. Yang pertama ada yaitu profesi dengan tekanan psikologis yang berlebihan atau dengan tingkat stres tinggi itu seperti eksekutif atau manajer, pegawai perusahaan besar atau pekerja korporat. Eh, situasi kerja seperti ini dapat memicu stres yang berkelanjutan karena adanya target pencapaian yang sangat menantang dan harus dikejar setiap bulannya, sertai jam kerja yang berkepanjangan sehingga menyebabkan peningkatan produksi hormon kortisol dan adrenalin dalam tubuh. Peningkatan hormon tersebut juga berpotensi menyebabkan tekanan darah naik secara tinggi dan meningkatnya kemungkinan terjadinya serangan jantung dalam periode jangka panjang. Selain itu, stres kronis juga mempengaruhi pola makan, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol yang menyebabkan faktor risiko bertambah untuk penyakit kardiovaskular. Yang kedua, ada itu pekerja dengan jadwal kerja yang tidak konsisten atau terjasif. Ini seperti tenaga medis seperti dokter dan perawat, petugas keamanan, serta pekerja di industri manufaktur. Karena sistem kerja yang bergilir ini memiliki pola waktu tidur yang sangat tidak teratur dan tidak konsisten, sehingga istirahat dapat mengganggu, mengganggu ritme biologis alami tubuh. Ini juga mengakibatkan peningkatan tekanan darah serta mempengaruhi kadar kolesterol yang ada pada dalam tubuh. Yang ketiga itu ada bekerja dengan aktivitas fisik yang sangat minim.
pekerja kantoran yang menghabiskan sebagian besar waktunya di belakang meja atau di depan layar komputer itu juga menyebabkan kecenderungan dan mengalami penurunan aktivitas fisik yang sangat drastis. Kondisi ini juga menyebabkan penumpukan berat badan yang berlebihan atau obesitas, peningkatan kadar kolesterol dalam darah, dan gangguan pada sistem metabolisme tubuh seperti berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan risiko penyakit jantung. Yang keempat itu ada pekerja dengan exposure suhu yang ekstrim, seperti pekerja yang beraktivitas di luar ruangan. Itu ada nelayan, contohnya pekerja konstruksi bangunan dan buruh harian. Pekerja yang beraktivitas di luar ruangan ini akan mengalami perubahan suhu panas yang ekstrim, seperti cuaca panas atau cuaca dingin, sehingga tekanan darah akan meningkat secara drastis dan peningkatan beban ini juga ber- berpengaruh pada organ jantung. Cuaca panas yang berlebihan dapat menyebabkan kondisi dehidrasi secara signifikan, sementara cuaca dingin itu akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau biasa disebut dengan vasokonstriksi yang berisiko menyebabkan hipertensi dan juga stroke. Paparan suhu ini juga menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara elektrolit dalam tubuh dan juga mempengaruhi ritme jantung. Sehingga para pekerja di lingkungan ini akan lebih sering mengalami heat stroke, yaitu menyebabkan kerusakan organ dalam dan komplikasi kardiovaskular. Sekian, kembalikan kepada moderator. Terima kasih Asan. Next slide, Sah. Untuk dampak gangguan kardiovaskular itu akan dijelaskan oleh Hani. Kepada Hani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, penderita gangguan kardiovaskular ini tidak hanya akan memberikan dampak terhadap individu bagi pekerjanya, tetapi juga akan membawa dampak kepada produktivitasnya, perusahaannya, dan juga lingkungan kerjanya. Nah, dampak terhadap individu pekerja itu juga terdapat berbagai macam, yaitu yang pertama, ia akan mengalami penurunan kapasitas fisik. Pekerja itu akan menjadi lebih mudah lelah, cepat sesak, dan juga memiliki keterbatasan dalam melakukan pekerjaan yang menuntut tenaga, mobilitas tinggi, atau juga shift panjang. Yang kedua itu, ia akan mengalami gangguan konsentrasi dan juga kognitif. Yang ketiga, ia akan mengalami ketidakpastian karir, karena pekerja dengan penyakit kronis sering merasa khawatir akan kehilangan pekerjaan dan juga peluang promosi. Yang keempat itu, beban finansial pribadi. Meskipun ditanggung sebagian oleh perusahaan, tetapi biaya pengobatan jangka panjang tetap memberi beban ekonomi bagi pekerja dan juga keluarganya. Dan yang kelima itu dampak psikologis dan juga peningkatan tekanan darah. Nah, penderita penyakit jantung itu seringkali mengalami rasa cemas, stres, dan juga depresi. Yang mana kondisi psikologis ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga akan memperburuk kesehatan kardiovaskularnya. Stres kronis memicu peningkatan hormon stres, yaitu kortisol dan adrenalin, yang akan menyebabkan tekanan darah naik dan berujung hipertensi. Hipertensi inilah yang akan jadi faktor utama pemicu stroke, penyakit jantung koroner, dan juga gagal jantung. Nah, yang kedua itu dampak terhadap produktivitas kerja, yaitu yang pertama absensi tinggi. Jadi pekerja itu biasanya akan lebih sering izin untuk kontrol medis, rawat inap, atau juga masa pemulihan setelah serangan kardiovaskular. Yang kedua itu presentis, yaitu meskipun hadir di tempat kerja, kinerja mereka akan tidak maksimal karena keterbatasan fisik dan juga gejala penyakitnya. Yang ketiga itu pengurangan jam kerja efektif. Nah, pekerja itu akan mungkin membutuhkan istirahat lebih sering, sehingga mengurangi waktu produktifnya. Dan yang keempat itu turunnya kualitas kerja,
Dan yang kelima itu risiko berhenti kerja dini. Karena dalam banyak kasus, pekerja dengan gangguan jantung ini akhirnya memilih pensiun dini atau pindah ke pekerjaan yang lebih ringan yang berimbas pada hilangnya tenaga kerja berpengalaman. Yang ketiga itu dampak terhadap perusahaan atau organisasi. Nah, dampaknya itu yang pertama biaya kesehatan meningkat. Jadi pastinya perusahaan itu akan menanggung beban klaim asuransi kesehatan, biaya pengobatan, serta juga kompensasi. Yang kedua itu produktivitas menurun. Yang ketiga itu turnover dan rotasi tinggi, yaitu perusahaan harus mengalokasikan biaya tambahan untuk merekrut, melatih, dan juga mengganti pekerja yang sudah tidak mampu bekerja. Yang keempat, risiko kecelakaan kerja. Dan yang kelima itu gangguan operasional. Nah, yang keempat itu dampak terhadap lingkungan kerja dan rekan kerja. Nah, dengan adanya rekan kerja yang sering sakit akibat gangguan kardiovaskular dapat menurunkan semangat kerja kolektif karena rekan kerja lain merasa terbebani untuk menutupi pekerjaan yang ditinggalkan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kelelahan dan juga rasa ketidakadilan, tetapi juga memicu kecemasan bahwa lingkungan kerja yang sama dapat memengaruhi kesehatan mereka. Akibatnya, motivasi bersama, solidaritas tim, dan juga kepuasan kerja itu akan menurun sehingga produktivitas kelompok ikut terdampak. Baik, kita lanjutkan untuk pencegahan itu akan disampaikan oleh Hani. Kepada Hani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, itu upaya pencegahan gangguan kardiovaskular akibat kerja. Nah, yang pertama itu pengelolaan stres kerja. Jadi stres itu kan merupakan salah satu faktor utama pemicu hipertensi dan juga penyakit jantung. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyediakan program manajemen stres seperti konseling, employee assistance program atau EAP, ataupun kegiatan relaksasi sederhana. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan juga pekerja itu dapat membantu mengurangi tekanan psikologis yang berlebihan. Yang kedua itu promosi gaya hidup sehat. Jadi, pekerja kan seringkali terjebak dalam pola kerja sedentari yang meningkatkan risiko obesitas dan juga aterosklerosis. Untuk mencegah hal ini, perusahaan dapat menyediakan fasilitas olahraga ringan, mendorong peregangan berkala atau stretching breaks, serta menyediakan pilihan makanan sehat di kantin. Yang ketiga itu pengawasan kesehatan rutin. Pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting untuk mendeteksi dini risiko kardiovaskular. Pemeriksaan ini dapat meliputi tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan juga indeks massa tubuh. Edukasi mengenai tanda-tanda awal penyakit jantung juga harus diberikan agar pekerja lebih peka terhadap kondisi kesehatannya dan juga segera mencari pertolongan medis bila diperlukan. Yang keempat itu pengendalian lingkungan kerja dan juga rekayasa teknik. Lingkungan kerja yang tidak sehat akan memperburuk kondisi kardiovaskular kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan rekayasa teknik seperti memperbaiki ventilasi, pencahayaan, serta menjaga suhu dan juga kelembapan ruang kerja agar tetap nyaman. Tata ruang kerja yang ergonomis juga penting untuk mencegah kelelahan akibat posisi duduk yang salah. Yang kelima itu pengendalian administratif yang dilakukan dengan mengatur sistem kerja agar pekerja tidak mengalami kelelahan berlebihan. Contohnya itu meliputi pembatasan jam lembur, rotasi pekerjaan untuk mengurangi beban monoton, pemberian waktu istirahat yang cukup, serta penjadwalan kerja yang adil. Dan yang terakhir itu ada kebijakan organisasi yang mendukung. Kebijakan perusahaan memiliki peran besar dalam menciptakan budaya kerja yang sehat. Contohnya itu penerapan smoke-free workplace, pemberian insentif bagi pekerja yang aktif mengikuti program kesehatan, serta penegakan budaya keselamatan dan juga kesehatan kerja atau K3. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hani. Selanjutnya studi kasus yang akan disampaikan oleh Sekinah. Kepada Sekinah dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Kan itu ada studi kasus mengenai gambaran tingkat risiko penyakit jantung dan juga pembuluh darah pada pekerja di PTX. Nah, untuk latar belakang penelitian itu penyakit kardiovaskular ini menjadi masalah utama di kesehatan kerja. Dan WHO itu mencatat 17,3 juta kematian pada 2008 dan diprediksi naik menjadi 23,6 juta pada 2030. Nah, penyakit ini dipicu oleh aterosklerosis dengan faktor risiko seperti merokok, hipertensi, obesitas, diabetes, dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, data dari kesehatan di pekerja PTX itu menunjukkan prevalensi tinggi hipertensi, obesitas, dan juga kolesterol. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkat risiko penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Nah, untuk hasil jawab pembahasan dari studi kasus ini yaitu dari 373 responden itu ada 37,8% berada pada kategori dengan risiko tinggi. 31,6% itu memiliki risiko sedang dan 30,6% itu memiliki dalam risiko rendah gitu. Nah, dalam 10 tahun mendatang. Nah, mayoritas responden itu adalah laki-laki yang memiliki usia dari 25 sampai dengan 49 tahun. Nah, kelompok yang sudah mulai rentan ini terhadap aterosklerosis ini. Nah, sebanyak 17,7% itu menderita hipertensi dan juga 46,1% itu mengalami kelebihan berat badan. Eh, dan juga 14% itu para pekerja itu mengalami obesitas. Nah, selain itu ada 22,3% itu merupakan perokok aktif dan juga 8% itu menderita diabetes. Nah, sementara itu lebih dari 90% itu tidak melakukan aktivitas fisik yang teratur. Nah, faktor dominan yang meningkatkan risiko kardiovaskular bagi para pekerja ini adalah minimnya aktivitas fisik dan tingginya indeks massa tubuhnya. Nah, sehingga dan diperparah juga dengan pola hidup pekerja yang cenderung sedentari. Oke, next slide. Nah, untuk kesimpulan dari studi kasus ini yaitu penelitian ini menegaskan bahwa pekerja di PTX itu memiliki risiko tinggi terhadap penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Nah, meskipun berada pada usia yang produktif, itu faktor utama yang mempengaruhi adalah obesitas dan juga kurangnya aktivitas fisik, disertai dengan kontribusi hipertensi, merokok, dan juga diabetes. Nah, untuk menekan risiko tersebut, itu perlu dilakukannya optimalisasi manajemen kesehatan kerja melalui pemeriksaan kesehatan rutin, penyediaan fasilitas olahraga, promosi pola makan sehat, program berhenti merokok, serta intervensi khusus pada pekerja dengan obesitas dan penyakit penyerta. Oke, mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Sakinah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dimaafkan dan jika ada pertanyaan yang masih diragukan terkait materi hematologi dan kardiovaskular bisa disampaikan melalui grup WhatsApp. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.